Ada berbagai cara sebenarnya untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya yang kita lihat di layar kaca ini membentangkan bendera merah putih ketika di langit ya. Iya, terjun payungnya dari anggota TNI. Karena memang setiap tahun ada berbagai cara, ada yang di laut, ada ini yang juga di laut, di udara, ada yang di darat. Tadi sudah lihat kita di Istana Merdeka, ini sekarang di atas, di langit pemirsa. Kita melihat pengibaran bendera merah putih menggunakan parasut ya. Iya, pemirsa, tadi kita sudah melihat bersama-sama ini untuk prosesi pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka. Nah, tentu ada cukup banyak perbedaan ya Imran dengan tahun-tahun sebelumnya, dari jumlah paskibraka dan dari seluruh prosesinya. Nah, kita akan kembali membahasnya. Sini masih bersama dengan Purna Paskibraka, ada Bagas dan juga Tarisa. Nah, Bagas dan Tarisa tadi kan sudah melihat bersama-sama nih. Kira-kira perbedaannya yang dilihat nih dari Bagas sama Tarisa dibandingkan tahun lalu ketika gabung jadi paskibraka, apa aja nih Bagas? Kalau yang saya lihat tadi itu dari pembawa baki dulu, Kak. Pembawa bakinya itu nggak ada. Jadi benderanya langsung dibawa gitu aja. Lalu pasukan sudah terlihat jelas. Kalau dulu itu banyak beriring-iringan, sekarang cuma 3. Dan pasukan 3-nya, pengibarnya, itu salah satunya wanita. Biasanya kan putra semua. Tapi kenal ya Bagas dengan 3 orang tadi ya? Kenal ya. Kalau Tarisa sendiri gimana ngelihatnya tadi, jaraknya juga beda ya? Itu ada kesulitan tersendiri? Iya, tidak, pasti ada. Juga dari baki tadi ya kan, yang bawa baki juga sempat Tarisa ya. Apakah lebih mudah ketika langsung dipegang langsung atau harus dibawa, mengambil di presiden dulu? Ya, kalau tahun lalu kan kita dari daerah persiapan menuju Bapak Presiden naik tangga, dan itu kita menerima bendera dari Bapak Presiden. Tapi tahun ini langsung menuju tiang bendera. Tapi pastinya juga harus butuh mental yang kuat untuk melaksanakan tugas tersebut. Baik. Terima kasih, itu cerita sedikit ya, perbedaan tahun lalu dan juga tahun ini di tengah pandemi. Terima kasih Bagas sekali lagi dan juga Tarisa, perwakilan dari Lampung dan juga Jawa Barat sudah bergabung bersama kita di kabar khusus kemerdekaan di tengah pandemi. Terima kasih banyak. Kita sekarang berbincang dengan Dr. Riste, ya. Ini relawan dari Dokter TNI Angkatan Darat ya, Dr. Riste Siahaan yang sekarang juga tugasnya di Wisma Atlet Kemayoran, Dokter. Mungkin kita boleh berbincang, Dokter, boleh dilepas maskernya biar kita bisa lebih jelas ngobrolnya. Ini juga salah satu pahlawan sekarang ya. Betul. Pejuang sekarang di tengah pandemi, ada pejuang-pejuang baru yang muncul menghadapi virus COVID-19 ya. Bagaimana dokter kesehariannya di tengah pandemi begini merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, maknanya seperti apa bagi dokter-dokter terutama ya yang bersinggungan langsung dengan pasien, para pasien COVID-19? Mungkinnya dengan kami para dokter relawan atau tenaga medis lainnya yang ada di Wisma Atlet, mungkin ini kita akan sangat berbeda kegiatan kita di 17 Agustus tahun ini. Mungkin tidak ada perbedaan kegiatan, kita tetap melayani pasien, kita masih tetap untuk membuka pelayanan kita. Kita hanya mungkin untuk peraturan yang terbarunya, kita hanya untuk di jam 10.17 tadi, kita untuk diam sejenak. Ada agenda tersebut di Wisma Atlet? Ada agenda tersebut untuk pemberitahuan tersebut. Sekarang kesibukan di Wisma Atlet seperti apa? Karena kan pasien masih semakin bertambah terus ya, jumlahnya masih cukup banyak di DKI Jakarta, lalu juga wilayah lain. Bagaimana kegiatan di Wisma Atlet? Kegiatan di Wisma Atlet bagi kami sendiri, tim relawan, kami itu bekerja selama 8 jam dan 32 jam istirahat. Jadi kita mempunyai 5 tim untuk bagian dokternya, 5 tim mungkin sekitar 20-30an dokter dalam satu tim. Kita bekerja 8 jam, setelah itu 32 jam untuk 4 tim selanjutnya akan bekerja. Jadi kita istirahat. Itu untuk yang relawan, maksudnya dokter yang relawan saja atau mereka sudah bekerja dari awal di Wisma Atlet nih, Dokter Riste? Jadi kita itu kalau di Wisma Atlet ada sebenarnya untuk kontraknya itu 1 bulan. Tapi ada beberapa tenaga medis itu yang memperpanjang kontraknya. Ada sempat cerita nggak nih, karena kan sebetulnya mereka bisa memilih untuk berhenti selama 1 bulan mengabdi di Wisma Atlet begitu. Kenapa banyak dari dokter-dokter ini akhirnya memutuskan untuk memperpanjang masa kontrak mereka, lebih banyak melayani pasien di Wisma Atlet dengan saat ini semakin bertambah juga sebetulnya ya pasien positifnya. Bisa jadi berbahaya juga bagi pribadi dokter sendiri ya.
Ya, itu juga saya baru bergabung dengan Wisma Atlet itu sekitar bulan Juni ya. Saya juga begitu banyak bertemu dengan relawan itu dari awal pembukaan Wisma Atlet sampai sekarang. Itu yang saya menakjubkannya buat para tenaga medis sekarang ini, mereka benar-benar mau merelakan dirinya untuk dalam menghadapi bahaya ya. Kalau dipikir kan COVID ini kita tidak tahu ya, musuh yang tidak terlihat. Tapi mereka dengan gitu semangatnya untuk bersama-sama untuk melawan COVID, untuk membantu melayani masyarakat. Apa sih dok yang membuat semangat ini ya tidak pernah padam lah istilahnya dari mereka baru pertama kali pembukaan sampai sekarang terus mengabdi di Wisma Atlet ini untuk kemudian melayani pasien-pasien yang ada di sana dok? Apa dok cerita-ceritanya mungkin yang kita bisa dengar? Mungkin kalau mereka mungkin salah satu emang dari ketulusan mereka ya. Dari ketulusan mereka, terus mungkin juga Wisma Atlet juga begitu banyak mengajak mereka untuk memberikan masukan, untuk memberikan bagaimana supaya negara kita ini bebas dengan COVID. Jadi mungkin mereka banyak yang termotivasi dengan itu semua. Dan begitu juga mereka juga terfasilitasi kok dengan Wisma Atlet. Tapi takut nggak sih dok ketika dari tugas di luar Wisma Atlet, terutama ke Wisma Atlet, karena kalau warga pun kalau melihat Wisma Atlet kan rasanya takut ya, karena di sana bisa dikatakan dikumpulkan lah di sana tempat karantina. Sedangkan dokter harus datang ke sana bersama dengan rekan-rekan, malah menghadapi langsung. Ada ketakutan tidak sih ketika harus berhadapan langsung, bersinggungan langsung dengan mereka? Awalnya saya sebelum ke Wisma Atlet juga mempunyai ketakutan yang sama ya. Tapi setelah saya bergabung dengan Wisma Atlet itu semua berbeda. Jadi mereka itu emang punya protokol kesehatan yang bagus. Jadi mereka itu setiap semua relawan itu diberikan fasilitas penginapan, makan juga, akomodasi mereka juga tanggung. Jadi kita itu para relawan di sana tidak bekerja keluar masuk Wisma Atlet. Jadi full ya di sana. Iya, jadi full di sana. Jadi kita mau difasilitasi 2 tower untuk bagian tenaga medisnya, tower 2 itu untuk bagian perempuan, tower 3 bagian untuk laki-laki. Jadi kita dan berbeda jauh untuk tower berikutnya untuk ke pasien. Jadi semua juga kita mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jadi kita tidak pulang ke rumah untuk bertemu dengan keluarga. Ya, artinya jadi semuanya aman. Disiapkan juga di sana. Nah, dok, tapi kalau sepengamatan dokter ini kan udah dari bulan Juni ya, udah sebulan lebih lah. Memantau pasien-pasien yang ada di sana, dok. Seperti apa mereka kemudian menghadapi COVID-19 ini? Karena kan pasti di masyarakat masih banyak sekali pro kontranya. Ada yang masih belum percaya, tapi ada juga yang percaya dan mengikuti protokol kesehatan. Di Wisma Atlet sendiri gimana nih, dokter pasiennya? Untuk pasien ya, kebetulan saya itu sebagai dokter triase ya, jadi saya menerima pasien, saya berikan edukasi supaya mereka tuh tidak takut seperti di luar sana mendengar Wisma Atlet ya. Jadi saya akan menceritakan bagaimana apa saja panduan protokol kesehatan yang akan mereka lakukan di Wisma Atlet. Mereka akan ada waktunya makan, ada waktunya diberi obat, dan bahkan mereka juga dimotivasi untuk memberikan diri sendiri itu berolahraga sendiri, untuk berjemur di pagi hari, karena di Wisma Atlet kita juga punya tower di atas di rooftop ya. Di rooftop, iya. Banyak yang foto-foto ya saya lihat ya. Iya. Jadi seperti itu mereka dapat memotivasi diri sendiri untuk sembuh. Tapi yang muncul di masyarakat begini biasanya, kalau kita lagi tes, biasa kan ada tes massal, tes rapid, kalau akhirnya reaktif lanjut swab test. Kalau akhirnya positif, banyak yang takut nih, saya dibawa ke Wisma Atlet nih, nggak usah lah saya ikutan rapid dan PCR, nanti malah saya dibawa ke Wisma Atlet. Ada ketakutan seperti itu bahwa mereka takut untuk masuk ke Wisma Atlet. Semenakutkan itukah sebenarnya Wisma Atlet? Ya, itu juga sebagai tugas kami ya bagi pelayanan medis untuk bagian di triase untuk menjelaskan semua masalah itu kepada mereka. Jadi jangan kita takut ya untuk di rapid, untuk di swab, karena ini emang membahayakan bagi orang-orang di sekitar kita. Justru kalau kita tahu kita positif, kita lebih baik untuk mencegah, maka kita diisolasi mandirikan gitu. Di Wisma Atlet juga tidak semengerikan seperti orang-orang kira ya. Kita juga di sana punya protokol kesehatan sendiri kok. Ya, istilahnya seperti penginapan tapi menggunakan protokol kesehatan lah ya untuk para pasien ini. Nah dok, tapi mungkin ada sedikit cerita menarik nih di dalam Wisma Atlet sendiri yang selama ini mungkin tidak dibagikan kepada publik, tapi bisa di-share sendiri sama dokter Rista nih, misalnya ada pasien yang lucu-lucu kah, atau misalnya ada keluarga yang kemudian menjemput harus berpisah dengan
keluarganya karena harus di Wisma Atlet akhirnya harus menangis sama-sama. Itu seperti apa? Mungkin ada cerita menarik nih, Dokter Iste. Beda-beda ya di setiap keluarga itu ya. Iya. Jadi itu ada beberapa pasien itu yang suka mengirimin kita itu seperti bunga. Jadi itu kita bingung tiba-tiba dari IGD itu datang 1-2 buket bunga gitu. Untuk ucapan tenaga medis? Iya, untuk tenaga medis. Iya. Jadi ungkapan rasa terima kasih mereka seperti itu. Terus mereka itu juga kalau di tower bagian rawat inap itu ya, mereka juga kadang-kadang itu juga berkumpul bersama-sama. Jadi kita itu kayak kekeluargaan gitu di sana. Tidak semenakutkan yang seperti dikira di luar, seperti itu. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, banyak kemudian tenaga medis yang akhirnya juga mengalami, katakanlah, kekerasan begitu ya, ketika melaksanakan tugas mereka, ketika menjemput pasien ada perlawanan. Menolak, ya? Iya, seperti itu, ada perlawanan dan lain-lain hal yang harus mereka hadapi. Sebagai dokter yang juga sebagai bagian dari tim medis, rasanya seperti apa ketika harus berjuang dan melihat kondisi yang ternyata berbahaya, tapi masih banyak ternyata yang mengelakkan hal ini. Iya, seperti ini juga kami alami ya di Wisma Atlet begitu, karena kita kan kepenuhan pasien, kadang-kadang ada pasien yang beberapa tidak sabar, ada yang tidak mau dijemput seperti yang tadi itu, tapi itu dari kita sendiri sudah memotivasi dan sudah saling ini ya untuk lebih sabar memang menghadapi seperti itu. Jadi kita tidak usah terkejut lagi kalau suatu waktu ada kejadian seperti itu. Tapi yang di Wisma Atlet itu kooperatif atau malah ada juga yang ternyata ya menolak ya? Iya, menolak atau bandel-bandel dikit lah. Susah ceritanya untuk dikasih nasihat lah gitu, Dok. Ada beberapa yang tidak kooperatif ya, tapi disitulah kita bagian tim medis itu untuk memberikan edukasi kepada mereka seperti ini, jadi mereka akhirnya mau. Rata-rata apa nih, Dok, komplain mereka nih pasien-pasien ke tenaga medis yang bikin ini susah dikasih tahu nih. Ini kira-kira apa tuh, Dok? Mereka itu kayak merasa saya ini kan tanpa gejala ya, kenapa saya harus minum obat, kenapa saya harus di sini, saya bisa isolasi mandiri di rumah saja begitu, atau kenapa saya sudah menunggu terlalu lama seperti itu. Tapi nggak sembuh-sembuh. Bukan, misalnya itu kita itu lagi banyak-banyaknya pasien, ada beberapa pasien itu yang kurang sabar ya, pingin masuk cepat juga seperti itu. Tapi artinya kondisi sampai sekarang pun Wisma Atlet masih agak penuh begitu untuk pasiennya, atau masih bisa dengan mudah menerima pasien sih? Masih bisa menerima. Masih bisa menerima. Iya. Kalau seharian itu kegiatannya apa aja sih, Dok, dari para pasien ya? Pagi mereka ngapain, makannya jam berapa dan jam berapa, dan kira-kira lama mereka di sana berapa lama untuk di karantina di Wisma Atlet? Jadi kita itu pemberian terapi ya, pemberian terapi kita itu selama 7 hari ya. Lalu nanti pasien di hari ke-8 akan di swab ulang. Jadi kalau untuk kegiatan mereka dari pagi, jam makannya itu teratur ya, jam 7, jam 12, jam 6 juga itu pasti sudah akan diberi makan. Lalu jam pengobatan mereka, selebih itu mereka dibebasin. Baik. Kegiatan Dok, bebas sedikit saya ya? terakhir mungkin, apa yang mau disampaikan dari tenaga medis di tengah perjuangan kita menghadapi pandemi di usia ke-75 tahun Republik Indonesia? Ya. Jadi untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia, marilah kita dengan semangat kemerdekaan ini sama-sama untuk membantu semua tenaga medis yang ada di Indonesia untuk sama-sama dengan menjaga protokol kesehatan yang ada seperti memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan mencuci tangan yang bersih, dan kita juga harus tetap saling mengingatkan untuk tidak berkumpul-kumpul di tengah keramaian. Baik, terima kasih banyak Dokter Iste. Nih tadi kita ucapkan terima kasih, apresiasi yang sangat tinggi ya. Kita acungkan jempol juga sebetulnya untuk garda terdepan ini seperti Dokter Iste ini ya, sudah bekerja. Terima kasih narasumber kami pagi ini, Dokter Iste, Bagas, perwakilan dari Lampung, dan juga Tarisa dari Jawa Barat. Terima kasih banyak. Nanti kita tunggu lagi tahun depan seperti apa ya. Mudah-mudahan sudah tidak ada pandemi lagi. 17 Agustus 2021.